Seorang accounting atau business owner atau pemilik perusahaan itu pasti melihat ketiga laporan ini, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Bagaimana kita memahami dan membaca laporan tersebut? Simak video ini lebih lanjut. Hai, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan lanjutin salah satu materi kita tentang akuntansi. Dan kali ini topik kita adalah jenis-jenis laporan akuntansi yang paling penting dan yang paling sering dibuka oleh accounting, oleh pemilik perusahaan, oleh business owner, dan lain-lainnya. Oke, jadi apabila kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk up to date dengan konten dari saya. Oke, tanpa tunggu lama lagi kita langsung belajar untuk materi akuntansi yang kedua, yaitu jenis-jenis laporan. Jadi ini adalah jenis-jenis laporan keuangan pada sebuah perusahaan atau sebuah kafe atau food and beverage dan lain-lainnya. Itu pasti ada yang namanya laporan perusahaan. Oke, dan ini adalah jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Kita akan membahas dengan detail ketiga laporan ini, bagaimana strukturnya dan bagaimana cara kita membacanya. Oke, yang pertama yaitu laporan neraca. Apa itu laporan neraca? Adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi keuangan untuk suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu ya. Neraca juga sering disebut sebagai balance sheet. Dari kata-kata pada suatu saat tertentu, yang artinya laporan neraca itu bisa dilihat per tahun, per bulan, per minggu. Jadi kita bisa melihat laporan neraca itu setiap periodik. Nah, itulah maksudnya untuk suatu saat tertentu. Lalu, apa saja bagian dari laporan neraca? Yang pertama yaitu ada laporan aktiva. Sering disebut dengan kekayaan, harta, dan aset. Aktiva ini dibedakan lagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan atau yang bisa dicairkan menjadi tunai paling lama itu 1 tahun. Jadi aktiva lancar ini meliputi investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, penghasilan yang masih harus dibayar, dan prepaid. Itu semua itu wajib atau gampang untuk dicairkan dalam waktu 1 tahun maksimal. Lalu ini adalah contoh laporan aktiva lancar. Oke, yang kedua yaitu aktiva tidak lancar. Atau istilahnya itu adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak lancar meliputi investasi jangka panjang, aktiva tetap tidak berwujud, beban yang ditanggungan, dan aktiva lain-lain. Jadi konsepnya gini, misalkan kalau kita ingin membeli suatu saham, suatu investasi, itu jangkanya harus jangka panjang, nggak bisa jangka pendek. Ketika kita membeli suatu saham, itu kita rasakan hasilnya setelah 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun. Jadi itu memberikan dampak secara ekonomi secara jangka panjang, dan itulah yang disebut aktiva tidak lancar. Dan ini adalah contoh laporan neraca pada bagian aktiva tidak lancar. Kemudian ada hutang dan kewajiban. Salah satu bagian dari neraca ini adalah masalah kewajiban suatu perusahaan yang harus dibayarkan. Jadi istilahnya itu adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak yang belum terpenuhi dan merupakan sumber dana atau modal perusahaan dan kreditor. Hutang dapat dibedakan menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Dari kata-kata hutang dan kewajiban ini berarti misalnya perusahaan itu wajib membayarkan sebuah tunggakan, sebuah hak untuk membayar kepada supplier, vendor, atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan kita. Oke, untuk hutang lancar, ini adalah salah satu bagian dari hutang kewajiban tadi yang sifatnya adalah pembayaran yang dilakukan dalam jangka pendek. Yang pertama adalah hutang dagang, hutang wesel, pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang, dan penghasilan yang diterima di muka. Ini adalah contoh hutang lancar, hutang yang gampang dibayarkan dalam jangka pendek. Sedangkan kalau hutang tidak lancar, itu gambarannya itu hutang tidak lancar itu berarti kalau misalkan kita membeli suatu produk itu jangka panjang, hutang jangka panjang. Contoh kayak KPR rumah itu kan jangka panjang 25 tahun. Nah, itu kita masuk ke kategori hutang tidak lancar.
Dan ini adalah contoh screenshot hutang lancar dalam sebuah laporan neraca. Oke, yang ketiga bagian neraca adalah modal, dan ini adalah bagian paling terakhir, yaitu adalah hak atau bagian yang dimiliki pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, surplus, dan laba ditahan. Modal juga bisa dikatakan kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Jadi rumusnya adalah modal sama dengan aktiva dikurangi hutang. Ketemulah nilai modal sesungguhnya. Bayangkan kalau misalkan kita mau mendirikan suatu perusahaan, itu ada angka modal. Oke, contoh tabel Mixu atau Mixue ini ya. Itu kita bisa melihat modal di bawahnya berapa. Mulai dari atas sampai bawah itu adalah struktur mulai dari bahan, mulai dari biaya sewa dan lain-lainnya yang ketika dijumlah itu akan menjadikan modal dasarnya. Jadi modal di sini nggak hanya berpatokan pada uang tunai atau bank. Jadi kita mesin, peralatan, bahan baku, biaya dan lain-lainnya itu bisa kita sebut dengan modal. Ini adalah screenshot tampilan modal di suatu laporan neraca. Oke, bentuk-bentuk yang neraca yang umum digunakan adalah skontro, stafel, dan bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan masing-masing. Oke, untuk skontro, ini adalah contoh tampilan skontro ya. Dan ini adalah contoh tampilan stafel. Memang sejatinya dua bentuk ini sebetulnya itu jarang banget digunakan bersamaan. Kita wajib menggunakan skontro atau stafel, tergantung bagaimana accounting kita untuk menggunakan atau cara gampangnya itu bagaimana gitu ya. Oke, sekarang yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah tentang penghasilan, biaya, dan rugi laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Bagian utama laporan laba rugi yaitu penghasilan, biaya operasional, dan hasil biaya di luar operasi laba rugi. Oke, bentuk laporan laba rugi ada single step dan multi step. Ini cuma bentuk aja ya. Secara rincian, secara breakdown itu cuma membantu kita memahami apa saja rincian dari laporan laba rugi. Oke, dan ini adalah contoh untuk laporan laba rugi. Kita bisa melihat ada single step dan multi step. Kita bisa menggunakan secara bersama-sama, nggak masalah. Satu-satu juga nggak masalah, bebas. Dan yang terakhir yaitu laporan perubahan modal. Dari laporan perubahan modal ini hasilnya sebenarnya memang nggak terlalu banyak kita jelaskan. Karena apa? Karena udah jelas 2020, 21, 22, 23 itu perubahannya berapa persen. Misalkan 2020 100 juta, 2021 150, 2022 200 dan seterusnya. Itu gampang banget untuk dibaca, jadi saya nggak jelaskan secara detail untuk laporan perubahan modal. Ini adalah contoh screenshot laporan perubahan modal pada suatu laporan di perusahaan tertentu ya. Oke, jadi itulah jenis-jenis laporan, ketiga laporan neraca, kemudian laba rugi, dan perubahan modal yang paling sering dibuka oleh accounting atau oleh business owner atau pemilik perusahaan. Selebihnya itu hanya bonus, ya, hanya bonus saja. Oke, jadi mungkin sekian tentang materi kita untuk belajar jenis-jenis laporan akuntansi yang paling penting dan yang paling sering dibuka. Mungkin ada kalian yang request ataupun ingin dijelaskan suatu topik tertentu, silahkan drop di kolom komentar atau email juga bisa. Nanti saya jelaskan, saya buatkan videonya supaya kita sama-sama paham tentang akuntansi dasar. Oke, mungkin dari saya sekian. Saya undur diri, sampai jumpa.